Nah, ini boleh dicatat nih Bapak semuanya. Seperti ini kira-kira yang dilakukan oleh seorang leader dan manajer yang sukses. Apa itu? Mulai dari leadership nomor 1 dulu. Ya, apa itu? Mulai dengan visi dulu. Mau dicapai kemana? Apa yang mau dicapai 3 sampai 5 tahun ke depan? Dan cara mencapainya, strategi. Itu dulu. Jadi bukan dari kiri, dari kanan dulu. Vision, clarify big pictures, set strategi. Apa target dan bagaimana cara mencapainya? Kalau bisa tahun ke tahunnya ada. Tahun ini kita capai mungkin revenue dulu. Tahun kedua revenue-nya ditingkatkan. Tahun pertama mungkin pelanggan dulu. Tahun kedua dengan revenue. Tahun ketiga cash flow. Tahun keempat profit misalnya. Tahun kelima kita udah profitable misalnya. Ya seperti sekarang startup itu kan ya. Sekarang traffic dulu jangan. Traffic. Sales dulu. Profitnya nggak ada. Cash flow negatif. Cash burn misalnya kan ya. Bakar-bakaran uang. Itu strateginya. Boleh aja sih kalau memang mau dicapai itu. Nah itu dapat ke kiri dulu. Baru bikin planning dan budgeting. Tahun depan saya mau capai traffic. Apa plan saya untuk capai traffic? Ya saya akan lakukan ini, marketing ini, lakukan apa-apa supaya traffic masuk dulu. Nah budgetnya untuk itu saya butuh uang berapa? Establish agenda. Kalau perlu quarterly ada planningnya. Ini manajerial nih. Kuartal ini apa, kuartal 2 apa, kuartal 3 apa. Kalau saya ikut bantu di Bukalapak sebagai advisor. Mereka udah punya plan tuh. Bulan pertama apa. Itu pun nanti diubah lagi setiap bulannya. Terus mingguan. Ada planning. Jadi nggak bisa juga kita nunggu. Wah 5 tahun lagi mau capai ini. Udah tunggu aja 5 tahun. Not enough. Ada tahunan, ada tribulanan, ada bulanan. Kalau saya di Excel, mingguan saya punya. Ya, kenapa? Kalau nggak ada mingguan, kalau udah telat, kalau telat sebulan tuh targetnya 1/12 loh, nggak tercapai. Sehingga bang mingguan harus cek. Gitu. Nah, dapat ini planning budgeting, organizing staffing, structure. Kita harus bikin sistem ini kita itu organisasi seperti apa. Karyawannya ada 10, ya udah, gimana orang 10 ini kerjasama. Kalau ini masalahnya situ yang tanggung jawab, itu lapor ke situ. Kalau ini masalah ini kalau ini nanti lapor ke saya. Jangan semuanya lapor ke kita. Ya, span of control itu biasanya hanya 4 sampai 8. Ibu bapak semuanya punya anak buah 20, happy benar anak buah 20, capek kita hidup. Ya bikin struktur sehingga yang lapor kita cuma 4, maksimum 8 orang. Lebih dari itu nggak kontrol. Atau mereka nggak kerasanya kontrol sebenarnya enggak. Jadi bikinlah struktur, si A lapor ke siapa baru ke kita. Walaupun sekali-sekali kita lihat sih, gitu. Jadi bikin organisasinya, bikin siapa lapor ke siapa, apa tugas masing-masing. Buatlah yang namanya job description. Kalau kita nggak bisa buat, nggak apa-apa, suruh dia aja. Tugas kamu catat ya, tugas kamu A, B, C, D, tulis nanti kirim ke bapak. Saya nggak bisa nulis orangnya pak. Kalau saya punya buku, bukan saya nulis sebenarnya orang lain. Saya ngomong. Ini saya orang ngomong lebih banyak. Nah sama, bikin aturan-aturan saya nggak bisa, tapi saya ngomong. Kamu gini-gini ya, tulis nanti ke saya gitu. Nanti kita atur, ya begitu. Ya. Nah itu dapat job placement atau job description. Aturan dan prosedur. Keuangan, jangan boleh setiap orang keluarin keuangan, enggak semua orang boleh tanda tangan, hanya boleh si A dan si A. Ada orang komplain, enggak semua orang boleh ngomong kemana-mana. Ya di Excel yang ngomong keluar hanya cuman 2 di kantor pusat, 1 masing-masing daerah. Itu aja, orang lain nggak boleh ngomong. Kenapa? Omongannya dia nanti salah-salah, kita secara perusahaan bisa salah. Dan sebab yang mau keluar yang ngomong ke wartawan itu harus ada approval dalam dulu. Bahwa tema kita lah ini, omong kita ini, konsepnya ini. Nah, keadaan pasar seperti ini, kondisi kita seperti ini. Itu harus dicek dulu, nggak bisa sembarangan. Kalau levelnya level perusahaan ya. Sehingga apa? Rules dan prosedur harus dibuat dari awal dan dipatuhi. Ya. Gimana kalau startup? Ya mungkin rules prosedurnya ada di kepala kita masing-masing, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai besar, udah mulai 100 karyawannya, kata Zaki 20 sih. Di bawah 20 itu kecil, di atas 20 udah mulai harus ada ginian. Mas Zaki cerita waktu itu, dia waktu masih kecil dulu waktu di bawah 20 nggak ada lurus pak, kita kerja aja, nggak saling tahu aja, kayak sepak bola kan, nggak ada lurus kan nih, kalau nendang tenang saya sesuai aturan nomor 3, tenang situ, nggak bisa gitu kan, main santai aja, malah dengan situ benar. Tapi di bawah 20 orang, kalau 20 ke atas harus ada set prosedur, simple sih, tapi harus ada aturan. Ya, siapa melakukan apa, siapa tanggung jawab ke siapa. Nah setelah dapat planning, dapat organizing, dapat staffing, tinggal kita balik lagi menjadi leader, align people, communicate goals kita,
Six commitment, kita minta komitmen orang supaya idenya 5 tahun tercapai, tahunan tercapai, mari kita capai. Pelan-pelan kita mengarah ke sana sesuai dengan strategi kita. Build teams, coalition and alliances, ya. Bikinlah tim kita tuh menjadi seorang tim yang solid. Ya, satu dengan lain menjadi partners, bukan saling jegal. Ya, yang bahaya gini nih. Target kita 200. Ya, dibagi 10 orang, 20 per orang. Nah, kadang-kadang mereka berantem tuh. Supaya yang lain dia kelihatan bagus, yang lain kelihatan jelek kan? Akhirnya saing-saingan antar tim. Itu tidak bagus. 200 tercapai dengan cara masing-masing mencapai 20 masing-masing. Bukan yang lain nggak tercapai, enggak. Dia selalu support mencapai tim yang lain juga gitu. Nah, ini memang tricky. Bonus. Orang yang 200, 10 orang, 20 masing-masing. Satu orang mencapai 25. Yang lain cuma mencapai 15. Siapa yang dikasih bonus besar? Yang 25 kan? Yang 15? Nggak dikasih bonus. Ya, misalnya. Tapi hati-hati. Kalau 25 itu tidak bantu yang 15 atau jegal yang 15, bukan berarti dia bagus. Nah, dari teamwork datang di situ. Kita harus saling bantu. Karena gimana pun juga masing-masing perusahaan jadinya. Nah, itu tricky. Kalau kita kalau itu akhirnya apa? Yang lama-lama yang 15 makin lama makin parah kan? Ini makin ini keluar nih. Jadi balance di antara itulah tugasnya leaders. Tahu ini sebetulnya apa masalah nggak tercapai, sehingga teamwork yang tercapai, target tercapai, dan orang improve, itu targetnya. Inilah art, seni, nggak ada aturan yang clear di situ. Tapi rasanya kita bisa merasakan bahwa tim ini sebetulnya bukan nggak bisa, tapi nggak saling bantu. Nah, tugas kita mereka saling bantu. Kalau udah saling bantu nggak tercapai juga, berarti ada yang lemah di situ. Kita datang bantu di situ. Ya, tugasnya sehingga tim coalition alliances dapat. Jadi dari sini pindah ke sini, terus ke sini, terus ke sini kanan, terus ke bawah. Motivate and inspire people. Ya, energize them supaya semangat. Empower subordinate colleagues, satisfy unmet needs. Lupa semuanya. Kehidupan kita ini dibagi atas 5 kebutuhan. Ya, karyawan kita, diri kita juga gitu. Pertama, kebutuhan fisik. Apa itu fisik? Gaji, bonus, insentif. Itu fisik. Paling bawah tuh. Jadi kalau karyawannya nggak semangat, gaji naikin, bagus. Tapi terbatas. Gaji naikin, nggak semangat juga tetap. Nah, masuk yang berikutnya. Yang kedua adalah yang namanya security. Apa itu security? Orang yang ingin aman. Jadi karyawan tuh biasanya dulu, sekarang agak beda sih. Dulu karyawan tuh minta, saya jangan karyawan kontrak dong Pak, karyawan tetap supaya aman kan. Nah, secure. Nah, kalau sudah aman, berikutnya yang mereka butuh adalah suasana kerja, social needs. Suasana kerja nyaman, saling support. Nah, gajinya cukup, gajinya tidak kerjanya tidak kontrak, tapi kerjanya pakai tetap. Suasana kerja enak, pelan-pelan dia masih nggak nyaman juga, nggak motivasi juga, naik ke atas lah, namanya self esteem. Dia ingin idenya diterima, ya, yang diterima, sehingga tidak hanya perintah-perintah tok dari bosnya nanya idenya apa, oh bagus laksanakan, itu senang banget tuh. Ya, gaji tinggi kadang-kadang ide nggak terima, dia nggak keluar juga, terutama orang yang pintar-pintar begitu. Nah, terakhirlah aktualisasi diri. Dia ingin meninggalkan suatu legacy, namanya dia di perusahaan itu. Itulah tingkat tinggi. Nah, zaman dulu orang step by step tuh dari bawah, gaji dinaikin, kalau nggak puas juga security-nya naikin, berikutnya lah suasana kerja, terakhir idenya. Tapi millennials agak beda. Millennials nggak terlalu penting dengan gaji, nggak terlalu penting dengan kerja tetap. Bagi mereka kontrak lebih bagus. Mereka nggak akan hadir lebih dari 2 tahun kalau nggak suka katanya. Paling mah 2 tahun, millennials gitu. Terus yang ketiga adalah suasana kerja, iya nggak apa-apa sih, nggak terlalu penting juga. Setiap hari ketemu di tepuk-tepuk punggung sama bosnya nggak terlalu penting juga mereka. Yang penting mereka yang keempat, ide mereka diterima. Nah, sehingga kita harus paham millennials agak beda. Sehingga sebagai leader, you know your pain satisfies unmet needs. Ya, naikin gajinya, pergi juga dia. Kenapa? Idenya nggak diterima. Walaupun kadang-kadang mereka nggak punya ide. Ya, kayak saya pernah ketemu anak muda. Oke, apa yang kamu cari di perusahaan ini kalau masuk ke sini? Wah, saya ingin ide kreatif saya diterima Pak. Apa ide kamu? Belum ada sih Pak, nanti aja. That's millennials. Ya, tapi bagi mereka ide penting diterima. Kira-kira begitu.
Itu dapat semua, terakhirlah kontrol. Mau tidak mau, apapun, sehebat apapun tim kita, tetap harus kontrol. Ya, develop insentif, creative solution. Kalau mereka ada masalah, take corrective action. Bantu mereka dengan detail. Kira-kira begitu level leadership, manajemen leadership, management, sehingga total company target tercapai, people-nya happy. Itulah tugas kita sebagai seorang leader. Ya. Nah, ini terakhir barangkali, ngadepin anak buah. Seperti anak buah kita seperti apa? Anak buah itu berbagai macam tipenya. Ada orang yang sudah mampu dan mau, ada orang tidak mampu tidak mau. Jangan disamakan. Ya. Anak buah yang tidak mampu tidak mau, itu bagaikan seorang janitor, office boy, yang dimintain kopi. Mas, minta kopi. Yang datang apa kira-kira buat semuanya? Kopi kan ya? Bubuk kopi dibawa ke bapak. Ini kopi pak. Pernah ketemu gak gitu? Gak pernah sih. Dalam kerja ada yang gitu? Ada. Diminta suruh bikin laporan, yang keluar apa? Ya laporan aja pak, saya lapor pak bahwa saya sudah melaksanakan tugas, itu aja isinya. Apa isi tugasnya? Nggak tahu pak, yang pokoknya bapak suruh sudah dilaksanakan. Kenapa? Itu namanya orang belum mampu dan belum mau. Gimana ngadepin orang seperti ini? Gak ada jalan lain. Direktif, diajarkan. Tell them what to do, direct. Teach them in detail. Saya minta kopi itu mas yang gini mas, kopi ya nggak semua kayak gini, 1 sendok teh aja masukin ke gelas. Gelasnya bukan yang gelas yang ini nih, yang bening, harus gelas yang cangkir supaya nggak pecah. Kenapa? Kamu harus ada air juga, dipanasi. Detail begitu kita jalannya. Panasnya sampai mendidih. Mendidih seperti apa pak? Mendidihnya nggak tahu. Belum tahu kan? Belum mampu soalnya. Mendidih itu gini loh, kalau kamu panasi keluar, guruk gitu ya apa? Ada bus, ada apanya? Ada uap airnya, ada gelembung-gelembung udara. Oh gitu, itu mendidih namanya pak ya? Gitu lagi nanya kan? Ada nggak sekarang kayak gitu? Ada, dan banyak. Ya kita harus sabar, diajari. Tapi jangan lupa, lama-lama dia pintar kan, sedikit-sedikit. Dia mulai dari mau dulu, bukan pintar dulu, mau dulu. Begitu dia datang, plak, udah ada kopi di meja. Wih, alhamdulillah hebat nih anaknya. Maunya udah ada, semangat dia. Tapi itu aja, kopi tiap hari sampai kita sakit mah. Dek, sekarang saya nggak mau kopi lagi, minta teh. Apa yang datang? Datang teh pak. Ini teh pak. Bukan gitu kayak dulu, ingat nggak? Bukan teh begitu, tehnya dikasih diseduh. Oh, maksud bapak mirip kopi juga tehnya, gitu. Kenapa? Maunya udah ada, mampunya belum ada. Nah, orang ini kepaksa kita kasih ide, nggak detail lagi sekarang dah. Ide dari the boss dia laksanakan. Nah, sekarang teh seperti kopi dulu, cuman bedanya jangan kebanyakan, tehnya sedikit aja. Dan terus tehnya jangan digabung. Ya, kalau kopi kan digabung tuh, kayak kopi tubruk. Tehnya enggak, disaring dulu, dikeluarin tehnya, misalnya kan ya. Diajarin gitu, udah. Enggak terlalu detail sekarang udah. Nah, lama-lama tiap pagi pada saat kita lagi agak ngantuk-ngantuk dikit, datang tuh kopi. Kurang-kurang dikit datang teh. Terus lama-lama dia mulai, sekarang tiba-tiba ada jus, enak bener. Tapi kadang-kadang nggak datang sama sekali. Nggak ada teh, nggak ada kopi, air putih pun nggak ada. Kenapa? Udah jago dia sekarang, udah mampu. Tapi kemauannya mulai menurun. Ya. Kenapa mulai menurun? Udah jago, kita masih nggak hargai dia gitu. Nah ini yang keempat nih, self esteem. Orang seperti ini dibutuhkanlah idenya, dia ditanya, apa ide kamu? Waktu dia datang dengan jus tadi itu, jusnya bagus sekali, enak sekali ya, dapat di mana ibunya? Itu penting bagi dia. Idenya dihargai. Nah, minggu depan mas, kita ada tamu. Apa yang spesial dengan minuman kita? Keluar ide spesial ya, teh campur kopi, campur susu. Kayak apa rasanya? Nggak tahu. Pokoknya enak benar, nggak tahu deh. Itu idenya, ya. Orangnya ini. Nah, yang pertama tadi namanya direktif, tell them what to do. Nomor 2 konsultatif. Konsultatif tadi maksudnya orang ide kita diberikan, dia laksanakan. Nggak terlalu detail, kalau ini detail banget. Terakhir yang partisipatif, kebalik. Kita tanya idenya dia. Kita pakai idenya dia. Ini pada levelnya millennials tadi itu. Millennials merasa dia udah mampu, kurang mau kalau nggak dihargai idenya, kira-kira begitu. Umumnya karyawan kita mulai dari sini loh, 1, kedua, dan ketiga. Millennials mulai dari 3. Jadi
kita harus hati-hati di situ. Terakhir, kita datang setiap hari ada aja, dan ada aja kreativitas baru. Itu karena dia sudah mampu dan mau. Nah, orang seperti apa? Delegasikan aja. Cukup kasih dia target, kasih waktu dan kasih resources, tunggu hasil. Tapi tetap dikontrol setiap minggu. Ya, namanya konsultasi. Let them do their way, kira-kira begitu. Sehingga anak buah kita seperti apa mereka mampunya, kita atasi, kita pimpin dia dengan kemampuannya dia, sehingga dia merasa nyaman bekerja dengan kita, awet dan makin lama makin pintar. Dan tugas kita ngajak dia pelan-pelan dari kiri ke kanan, sehingga makin lama dia makin bagus, makin ini kerjaan tercapai, target tercapai, dia makin happy. Itu untuk masalah leadership style. Berikutnya, pertanyaannya, seberapa banyak ubah semuanya kerjaan tugas sendiri? Ya, banyak orang sibuk dengan kerjaan sendiri aja. Wah, mau training 4 hari di Jogja, nggak ada waktu. Benar nggak gitu? Benar sih. Kenapa? Lupa bahwa tugas rutin kita, kerjaan rutin tidak boleh lebih dari 75%. Kalau buat semuanya sehari-hari 100% kerjaan rutin, semuanya rutin, kerjaan sendiri aja, Bapak semuanya kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Ya, 75%. Main job, ya. Koordinasi develop tim ke dalam, koordinasi keluar, manajemen. Itu tugasnya adalah 75%. Sisakan 25% dari waktu itu untuk improvement, untuk tidur-tiduran sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya, Bapak, kenapa? Kita juga butuh istirahat. Ya, butuh waktu sedikit banyak untuk improve yourself, untuk meningkatkan kemampuan dan mencari peluang baru untuk bisnis. Jangan lupa ubah semuanya. 75% yang ngajarin Pak Cacu bagi kami dulu. Kalau kalian sibuk dengan kerjaan sehari-hari aja, kamu sibuk di situ, berhenti udah, nggak tumbuh lagi. Balik yang tadi, IQ-nya nggak nambah, PQ-nya nggak nambah. Butuh waktu 25%. Improve, help others, pull your team leadership. Apa leadership? Dimulai dengan apa leadership? Jangan lupa leadership dimulai dengan apa? Visi. Cari visi baru, apa prospek baru, apa kemampuan improvement buat perusahaan saya keluar dari sehari-hari. Kalau enggak, kita nggak improve. Ya, sehingga ini. Nah, terus 25% kerjanya dicari ke siapa? Kasih ke siapa? Kasih ke anak buah. Delegasi anak buah sebagai successor kita. Seandainya kita suatu saat kita mau keluar dari perusahaan itu, atau kita menjadi pimpinan saja, milik saja, anak buah yang siap menggantikan. Juga ajaran Pak Cacu. Siapkan anak buah kamu untuk mengganti kamu. Ya, jangan lupa. Kenapa? Kita nggak mungkin selamanya di situ. Capek kita kan. Nah, 3 butuh anak buah. Nah, siapa yang diberikan sebagai delegasi tadi? Balik ke sini. Hanya orang yang mau dan mampu. Kalau belum ada, ya paksa kita pelan-pelan didik dia supaya dari tidak mau dan tidak mampu menjadi mau dan mampu. Itulah calon pengganti kita. Itulah tempat kita memberikan 20% kerjaan kita ke dia, sehingga kita punya waktu untuk mengerjakan yang lain. Buat semuanya, start from now, lakukan itu. Jangan sampai terlambat. Ya, karena banyak sekali pimpinan saya lihat kelelahan. Ya, umur 40 tahun kelihatan udah 60 tahun. Kecapean kerja. Ya, sebaiknya kayak saya kan, umur 60 tahun kelihatannya seperti berapa? Saya 62, sekarang hampir 63. Kelihatan kerja 80 kan ya? Kelihatan sebisa mungkin nggak kelihatan tua gitu. Karena kita nggak terlalu capek kerja. 25%. Iya, ini sudah ada. Nah, ini terakhir aja. Kalau sudah sukses seperti apa? Ya, jangan lupa sukses tidak menjamin sukses di kemudian hari. Pastikan selalu memoles diri. Coba semuanya. Sudah punya bisnis besar sekali, tumbuh. Jangan lupa, itulah sukses masa lalu. Ingat Andri Wongso, beliau tuh mendidik timnya. Tadinya nggak pernah juara. Sekali waktu setelah dididik, mentalnya dididik jadi juara. Beliau nggak ikut, ditelepon, Mas, kita sudah juara nih, waduh hebat sekali, wah luar biasa kalian. Apa yang kalian lakukan? Seperti dijelaskan, kita yakin, teknis kita bagus, akhirnya kita jadi juara. Alhamdulillah, selamat. Tapi jangan lupa, juara kamu tadi pagi itulah masa lalu. Nah itu, mulai lagi hari ini, memulai sesuatu yang baru lagi. Walaupun tadi pagi, jangan yang 3 tahun yang lalu diingat-ingat terus, yang tadi pagi pun lupakan udah. Alhamdulillah, nikmati tadi pagi. Mulai dari yang baru lagi.
prepare next step sehingga juaranya berkelanjutan. Bisnis sudah tumbuh, alhamdulillah. Tapi jangan berhenti di situ, mulai sesuatu yang baru. Sukses yang tadi itu udah masa lalu. Sesuatu yang baru, step by step, improve, scale up jika perlu. Buat sesuatu yang baru. Caranya gimana? 25% dari waktu, dan jangan terlena dengan sukses masa lalu, apalagi dengan kegagalan masa lalu. Ya, improve, balik lagi sehingga bisa mulai sendiri. Cara belajar dan improve, syarat ini di dunia digital: customer obsessed, collaborative, responsive and agile, transparent, open, risk-taking, inovatif. Ini contoh-contoh untuk dunia sekarang ini. Di dunia sekarang ini membahas semuanya customer obsessed. Itu yang paling penting. Apa yang kita lakukan nggak akan ada hasil kalau kita nggak paham customersnya. Tidak melihat itu dari sisi customers. Apa yang dibutuhkan customers? Selama 3 hari ke depan ini akan ada orang-orang yang ahli di dunia startup akan ngasih tahu gimana cara menghadapi customers. Ya, kolaboratif, kerjasama. Dengan siapa kerjasama? Pertama lah di dalam sendiri. Tim harus kerjasama dengan yang lain. Kalau perlu dengan supplier kita, dengan dealer kita harus kerjasama. Dan kalau perlu dengan kompetitor perlu kerjasama. Yang kompetitor kerjasama sekarang ini orang. Ya itu intinya. Kenapa? Susah juga kalau kita harus hidup sendiri kan. Startup nggak bisa hidup. Teman-teman semuanya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, semua itu. Mereka kompetisi kan ya, bisa-bisa. Tapi kerjasama juga. Ada pemerintah untuk regulasi, mereka kerjasama. Menghadapi offline, mereka kerjasama supaya semua orang pindah ke online. Tanpa sadar mereka kerjasama. Jadi bukan berarti kompetisi itu tumbuh bunuh-bunuhan, bukan. Tapi tumbuh bersama sebetulnya. Kira-kira gitu. Itulah dunia digital sekarang ini. Support each other. Responsive and agile, cepat tanggap, fleksibel dan banyak akal. Ingat tadi, kalau orang biasanya hanya satu jurus saja, sekarang udah bisa jurus macam-macam. Juga dalam bisnis. Ya, offline udah jago, online harus diimprove. Online yang terbaru, sehingga selalu ini ada adaptif. Transparan, open, mau belajar dan mengajar. Ilmunya saling dibagi sih orang sekarang ini. Nggak ada yang namanya ilmu itulah rahasia. Rahasia perusahaan biasanya adalah bukan ini, tapi ya angka tuh ada riset. Tapi caranya orang saling tahu aja, dan saling tiru, dan saling improve. Nah, jadi kalau kita punya ilmu bagus, ya mungkin orang tahu nggak apa-apa. Tapi yang tadi ilmu kita improve terus dari waktu ke waktu, sehingga orang nggak bisa ngikuti. Dan terakhir risk taking sama inovatif, ambil risiko dan kreatif. Demikian, barangkali kalau ada waktu nanti saya sarankan Bapak semuanya isi ini mungkin di waktu senggang aja, yang namanya ideal, individual improvement plan. Apa itu ideal? Pertama, identity. Kedua, dream enterprise. 3, achievement. 4, learning. Ya, identity lah ini nih. Nanti aja karena kita nggak ada waktu sekarang ini. Apa kelebihan kita? Ingat tadi dari 6 tadi di mana kita lebih, dari DISC di mana udah bagus kita, catatlah sebagai kelebihan kita. Terus weakness apa yang kita masih kurang? Yang 6 tadi. Mungkin 2 atau 3 atau barangkali cuma 1 yang kita masih mau improve. DISC mana yang kita rasanya perlu diimprove. Kalau nggak ditulis dengan sadar, nggak dicium dengan sadar, nggak akan kejadian. Jadi perlu dengan kesadaran. Buat semuanya. Untuk gaul, ingat gaul tadi itu, saya banyak belajar dari siapa? Dari anak buah saya. Waktu saya jadi GM pemasaran, GM sales, salah satu anak buah saya itu jago bener gaul. Saya belajar dari dia. Gimana caranya, gimana dia tuh ketemu sama orang. Saya ikutin dia, caranya dia saya ikut. Akhirnya saya belajar dari situ. Learn from anybody, termasuk anak buah. Kenapa? Nggak semuanya kita tahu kok. Nggak apa-apa. Dari siapa pun kita belajar. Itu tadi. Apa ininya? Weaknessnya sehingga kita bisa improve. Dan jangan lupa juga, what people say about you. Itu brand. Lupa semuanya. Kadang-kadang sukses kita bukan datang dari kita sendiri. Tapi lah apa kata orang tentang kita. Produk yang laku yang mana? Bukannya produk yang demikian enaknya, demikian hebatnya, enggak. Tapi lah yang dikatakan orang enak gitu. Orang penting bukan kita. Nah gitu. Sehingga kita juga perlu tahu what people say about you. Bukan tuh bikin kita stres, enggak sih, tapi untuk improve sebisa mungkin. Ya, ada orang bilang peduli amat. Iya sih. Orang jelek-jelekin kita anak kecil gitu mana mungkin, biarin aja kan. Tapi yang jelas dia ngomong kita kecil, and then what? Apa yang kita lakukan supaya kita nggak dianggap kecil kan? Makanya saya jarang sekali nggak pakai jaket. Pertama adalah karena biar kelihatan agak gede dikit.
Yang kedua suka dingin juga sih, nggak suka juga. Saya selalu pakai jaket biasanya. Ya, kira-kira begitu. Kedua, dream statement. What is your vision, goal in 10 years? Terserah ibu bapak semuanya, mau 3, 5 juga boleh. Your goals for yourself and for your company. Kenapa leaders mulai dengan goals, dengan visi kan? Sehingga tulis di situ 10 years. Nah, setelah dapat itu, enterprise of self. What will you improve to achieve your goal? Ingat tadi kita udah punya kekuatan, punya kelemahan. Apa kata orang tentang kita, positif negatifnya. Kita mau capai goal kita di D. Nah, masuk ke E sekarang. Apa yang akan bapak semua improve? Terhadap diri sendiri dulu aja. Gak usah ngomong orang lain karena kita malu kadang-kadang kan. Jadi semacam komitmen ke diri sendiri. Apa yang saya mau improve? Ya. What will you differently in the coming 5 years? Apa yang lakukan berbeda dari selama ini 5 tahun ke depan supaya target tadi tercapai. Dapat itu, nah baru kita lihat achievement dan learning. Achievement yang akan dicapai 3 years atau 4 years atau 5 years tergantung apa semuanya. Terakhirlah, what will you learn to support your goals? Apa yang mau dipelajari mulai dari yang 3 hari, 4 hari ini dan kedepannya seperti apa. Sehingga step by step kita mau kemana 10 tahun step by step akan tercapai. Itulah yang namanya ideal. Kalau ada kesempatan nanti kita coba isi rame-rame, kalau enggak bisa diisi sendiri selama waktu 4 hari ini. Ya, buat semuanya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya, boleh depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Rahman Hakim, CEO Batik British dari Pekalongan. Kebetulan latar belakang sama. Kalau Pak Hasnul Teknik Elektro ITB, saya Teknik Elektro Undip Semarang. Dari penjelasan Pak Hasnul, dulu Bapak adalah orang yang introvert. Sampai sekarang? Iya ya, sampai sekarang masih introvert. Masih introvert. Oke. Kalau break saya diam aja, nggak berani ngomong mana-mana, nggak diam aja. Iya. Kalau orang teknik memang seperti itu rata-rata Pak, termasuk saya sendiri. Jadi karena memang orang teknik itu orang-orang yang perhitungan, jadi ya biasanya bukan orang yang seperti jurusan di luar non teknik seperti itu. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama adalah ketika Pak Hasnul tadi mengatakan bahwa proses belajar tadi itu pertama melalui buku dikasih sama orang lain, dan yang kedua adalah belajar dari karyawan. Dan apakah dari perubahan Pak Hasnul itu ada, kalau tadi dari awal pemain olahraga itu seorang atletik ada pelatih teknis dan pelatih mental. Mungkin bagi Pak Hasnul karena orang teknik sudah paham. Tapi untuk mental, apakah Pak Hasnul ada coachingnya, seorang coaching yang melatih mental yang tadinya pendiam, yang nggak mau berbicara di depan orang lain. Dari perubahan 17 tahun itu, apakah Pak Hasnul ada seorang pelatihnya seperti itu? Apa menggunakan kayak bisnis coaching kayak gitu? Terus yang kedua adalah tadi Pak Hasnul mengatakan CEO 30T. Nah, di situ berarti kan ada goals. Ketika kita mempunyai goals, katakanlah 1 minggu saya jualan batik ingin mencapai omset 100 juta seumpama seperti itu. Ketika satu goals itu 100 juta dalam 1 minggu tidak tercapai, apakah yang akan kita lakukan? Apakah harus di breakdown, kesalahannya gimana? Itu Pak Hasnul. Terus yang ketiga adalah tadi mengatakan bonus ketika yang 25%, yang 25 sama yang 15 itu tadi jangan dibedakan. 25 dengan 15 harus disamakan. Apakah di situ tidak membuat keadilan? Loh, saya sudah bekerja keras, kamu nggak bekerja keras kok hasilnya kok sama. Ini perusahaan nggak adil. Lah, seperti itu apa nggak membuat iri gitu, Pak?
Terus untuk bagian administrasi apakah juga dikasih juga karena dia tidak melakukan penjualan. Lah ketika seorang administrator gak dikasih, pasti akan iri juga loh, saya bagian nginput, bagian ini, yang lainnya tidak dikasih bonus. Wah, sungkan aku neng gini. Seperti itu. Jadi gak mau saya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan hebat. Ini kalau di kampus namanya sidang tugas akhir. Berat ya. Mari saya coba jawab satu persatu. Yang pertama mengenai, aduh saya lupa. Apa tadi yang pertama? Apakah ada coach? Nah, dunia saya memang dunia yang agak ketinggalan barangkali ya. Soalnya saya mulai kerja tahun 81. Orang bicara tentang coach waktu itu nggak ngerti coach itu apa. Belum ada. Saya nggak pernah punya coach. Nah udah gitu training begini nggak ada yang ngasih tahu bahwa kamu harus punya visi, itu nggak ada yang ngasih tahu dari dulu. Cuman ada kita belajar dari orang lain. Jadi kalau mau jujur, saya belajar dari dengar kiri kanan sini. Itu. Jadi sayang sekolah CEO zaman itu belum ada. Belum ada, emang benar-benar belum ada waktu itu. Jadi mentok itu yang saya alami. Ini agak kencengan. Saya turunin dikit. Oke. Nah, cuma saya punya pemimpin apa bukan? Yang ngajar bapak saya. Ya saya punya coach lah bapak saya. Dan setelah itu bapak saya guru ya. Beliau bukan bisnismen. Dia guru di kampung di Bukit Tinggi. Terakhir pindah ke Padang. Ya, kalau ada masalah saya telepon beliau. Gitu selalu. Pernah sekali masalah sekali. Saya berantem sama teman sini siapa namanya? Beda pendapat lah ya. Beda pendapat sama selevel. Tuh nggak tahu gimana dilapor sama bos. Bos marahin saya. Terus saya telepon bapak saya, Pak, saya kan cuma ngomongkan pendapat aja. Kenapa tiba-tiba bos marah sama saya ya? Dan saya nggak sama dia kok, sama yang lain. Terus dia tanya, gimana cara kamu jelaskan pendapat kamu waktu itu? Saya jelaskan biasa Pak. Dia salah, saya kasih tahu kamu salah gitu. Nah beliau bilang, kamu lupa. Kita ini orang Sumatera. Bapak saya bilang gitu. Beda dengan budaya dari Jawa. Budaya dengan Sunda, kamu harus pelajari itu lingkungan di mana kamu berada, ikuti budayanya. Nah, di kita biasa kamu salah benerin, itu biasa. Tapi nggak belum tentu begitu di perusahaan kamu. Jadi coba belajar, dengerin orang lain kata bapak saya tuh. Gimana cara mereka mengkoreksi temennya? Tuh, oh gitu Pak ya. Tapi berarti kita nggak asli dong Pak. Ya asli nggak asli kan tergantung di mana kita berada. Kita asli sesuai apa adanya, nggak cocok dengan lingkungan, ya harus penyesuaian diri. Itu namanya adaptif kata bapak saya. Itu bapak saya ngasih tahu. Bapak saya guru SMP. Saya coba, oh iya Pak, saya coba Pak. Saya coba dengerin teman-teman saya ngomong ya. Kalau ngomong tuh mohon maaf. Saya nggak pernah mohon maaf. Saya nggak salah mohon maaf sih. Tapi saya mohon maaf, nyuwun sewu kan ya, kayak gitu. Mohon maaf, mungkin saya salah, tapi saya ngelihat ada yang kurang tepat. Oh gitu cara ngasih tahu ya. Bukan kamu salah, saya ngomong kamu salah gitu. Iya orang kasar kelihatannya kan ya gitu. Nah, bapak saya yang coba didik saya pelan-pelan cara gitu. Tapi dengan cara saya ngelihat orang lain. Mohon maaf ya coba, mohon maaf juga. Enak ternyata ya. Mohon maaf. Nah, mungkin saya salah, tapi saya ngelihat ini ada mungkin ide yang lebih tepat dan lebih bagus barangkali di situ. Nah, pelan-pelan saya gitu. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi coach saya lah bapak saya. Terus saya penyesuaikan diri masing-masing. Terus bapak saya bilang gini. Dalam setiap kegiatan yang paling sering kita lakukan apa? Kita anggap itu nggak bagus, nggak penting. Nah, begitu selesai apa? Kita nggak dapat apa-apa. Nah, bapak saya bilang, setiap kegiatan dari titik awal perhatikan. Terus nanti biasanya nanya, ada yang nanya apa enggak? Itu katanya. Terutama kalau pemerintah, soal arahan-arahan, kadang-kadang arahan nggak ada isi sama sekali. Terus dia nanya, begitu nggak ada yang nanya dia malu. Apa saya bilang itu? Nah, upayakan kamu full attention dari awal. Kalau nggak ngapain ada di ruangan itu? Ya ngapain capek-capek kalau nggak mau perhatikan? Nah, karena apa? Pelan-pelan kamu belajar. Setelah itu, kalau ada yang nanya, upayakan kamu nanya. Sehingga kamu sedikit banyak, walaupun kecil dianggap orang. Nah itu bapak saya bilang. Tampil. Kita harus tampil. Terutama di tempat-tempat yang kita nggak biasa. Pemerintahan, atau di lingkungan bisnis, atau di lingkungan katakanlah organisasi IPMI misalnya. Tampil. Itu bisa tampil, perhatikan, jangan sampai nanti kita nanya orang lagi ke timur, kita nanya ke barat, kata bapak saya gitu. Kita
Karena itu saya biasakan. Akhirnya apa? Setiap kegiatan saya selalu bilang, Pak, saya ada usul atau ada pertanyaan. Itu penting itu. Ya orang ingat, oh si itu ya, anak kecil di situ yang suka nanya gitu ya. Nah, itu Bapak saya bilang. Jadi kita dikenal orang. Itulah part of what other people say about you. Ya, saya ingat di Telkomsel dulu, saya lihat satu orang, orangnya pangkatnya biasa aja, ilmunya biasa, tapi dia selalu perhatikan. Nah, di rootnya lihat, dia tanya, orang itu perhatiannya cukup bagus ya. Kita coba yuk, kita coba tes, cari dia pangkat apa kursinya lebih tangguh. Ternyata jago dia ternyata. Selama ini nggak dikasih kesempatan aja karena nggak kelihatan. Nah, karena dia suka perhatikan, orang suka diperhatikan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi Bapak saya selalu bilang, ya, lakukan sesuatu itu on time. Kalau bisa lebih cepat dari target, jangan ditunda-tunda. Nah gitu. Jadi banyak kalau nanya, lebih banyak saya belajar dari Bapak saya dan perhatikan orang. Siapa yang saya perhatikan banyak? Nah itu tadi saya cerita Pak Cacu, bos saya tadi. Beliau banyak ngajarin, 75 itu dari beliau. Terus cari pengganti sejak titik awal kita mulai bekerja. Calon pengganti udah ada, itu dari Pak Cacu. Ada satu lagi yang mungkin lebih ekstrim, nggak tahu setuju nggak Bapak semuanya. Jangan pernah pegang pekerjaan. Kau punya 100 kerjaan, bagi semua 100-100 ke anak buah. Suruh kerjaan apa? Ngawasin kerjaan mereka itu. Di mana nggak jalan, kita bantu. Ya bantu, bukan bantu kita kerjakan, bukan. Di mana nggak jalannya, kita bantu. Setelah pada jalan, lepas lagi. Sehingga dengan cara begitu, semua kerjaan dibagi habis, semuanya kita kontrol. Dia bilang kalau kamu nanti kerjanya ambil 10% katakan, sibuk dengan 10%, yang 90% nggak kontrol. Jadi dia bilang bagi habis tugas, kontrol semuanya. Jadi seolah semua tugas di kerjaan anak buah dan semua di tangan kita, semuanya kejadian dengan kita ngawasin semuanya. Nah itu. Jadi kembali ke pertanyaannya, learn from others tanpa ada coach. Nah teman-teman semuanya, Bapak semuanya sekarang punya kesempatan lebih. Ya sekarang udah banyak orang jadi coach, saya juga jadi coach, saya juga bantu beberapa perusahaan, beberapa pimpinan gitu. Bisa sekarang nih. Kalau zaman dulu nggak ada. Yang pertama. Yang kedua, oh tadi, oh 30T, 30T terus kaitannya, oh kok tercapai ya. Nah 30T, itu semuanya. Saya akan cerita detail tentang ini nanti sore. Gimana saya mencapai angka peningkatan scale up perusahaan itu dari 10T, 20 menjadi 50T. Ya. Seandainya nggak tercapai seperti apa? Banyak masalah emang. Nah Bapak semuanya, jangan kalut, jangan rusuh, balik lagi aja. Barangkali visi kita kurang tepat. Kalau visi udah bagus, mungkin strateginya kurang tepat. Nah strategi udah pas, yang tadi ini, Bapak semuanya, ini jangan lupa nih. Ini chart yang tadinya menurut saya nggak terlalu penting, sekarang menurut saya sangat penting. Nah ini nih, kita ada masalah di mana? Barangkali visi kita nggak tepat, strategi nggak tepat. Kalau udah tepat, barangkali planning kita nggak pas, timetable-nya kurang, atau resources-nya kurang, kita mau mencapai tumbuh 50%, caranya nggak ada, misalnya, atau dana nggak ada, atau pasar yang kita tuju nggak tepat. Nah lihat sini, planning kita nggak tepat barangkali. Udah selesai itu, barangkali kita prosedur kita nggak cocok. Lihat situ, prosedurnya cocok nggak? Nah kalau udah cocok itu, barangkali people yang nggak committed. Juga harus kita komitmen. Nah, kalau komitmennya udah dapat, mungkin energinya nggak ada mereka. Mungkin gajinya kecilan misalnya. Atau sistem insentifnya kayak tadi yang ketiga ya, insentif salah misalnya. Perbaiki itu. Terakhir, harus dikontrol. Jangan-jangan selama ini semuanya udah cocok, tapi nggak ada yang perhatikan, mereka jadi lolos jadinya. Nah, sehingga harus kontrol. Balik ke sini Pak. Nah, jangan lupa, kalau nggak tercapai, di mana masalahnya, perbaiki di situ. Itu kalau nggak tercapai. Jangan stres. Ya, walaupun saya pernah stres sih, nanti siang saya cerita. Habis makan siang saya cerita nanti. Tapi upayakan nggak stres. Terakhir, saya sangat setuju mengenai masalah motivasi. Saya cerita tadi, ada yang unit 25, kan kita punya target 200 miliar kan ya. 10 orang masing-masing 20 miliar atau juta 200 juta masing-masing 20 juta. Ada yang 25, ada yang 15. Dikasih bonus lebih nggak 15? Itu pertanyaannya kan. Nah, risikonya ada. 25 yang 25 dikurangi yang 15, dikasih lebih yang 25. Kalau yang 25 dikasih lebih, yang 15 nggak dikasih, yang ini stres. Nah, harus dilihat dulu. Kalau mereka sudah sama-sama berjuang,
sama-sama melakukan yang terbaik, saling bantu, ya udah, yang 25 harus dikasih lebih daripada 15 pasti. Dia sudah bantu soalnya. Tapi kalau dia nggak bantu, dia malah istilahnya ada pelanggan di kesempatan itu dia ambil juga, padahal pesanan pelanggannya dia misalnya, atau ada prospek dia nggak kasih tahu ke sebelahnya. Jadi dia berusaha itu jangan dikasih lebih gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya. Makanya bilang artnya tadi di situ. Kenapa? Kita harus saling bantu, saling support. Tapi udah dibantu, udah disupport masih nggak tercapai juga, jangan dikasih. Tapi kalau belum dibantu, jangan deh, yang nggak bantu dikasih lebih. Itu maksudnya. Tapi seandainya semuanya udah dilakukan, semuanya udah bagus, ternyata ada yang 25, ada yang 20, ada yang 15, ya istilah kita lakukan 25 bisa 2 kali lipat, yang ini 1 kali lipat, ini kalau perlu nggak ada bonus, kita lakukan gitu. Ini tergantung situasi. Jadi benar sih kalau yang dia udah semua udah berjuang, udah saling bantu, nggak tercapai juga, yang 25 dikasih sama dengan 15, itu nggak mendidik. Nah gitu. Jadi yang saya maksud adalah tidak hanya hasil, tapi cara mencapai hasil tadi itu. Kalau cara mencapai hasilnya sudah kerjasama, ya udah apa boleh buat, itu terbaik. Kasihlah yang besar bonus, yang kecil bonus. Kalau full punishment. Nah, tapi kalau mereka tidak saling bantu, cek dulu. Jangan-jangan yang bonusnya besar nih ngerebut pasar yang lain. Nah itu maksudnya. Ya Pak ya, sehingga inline dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johannes dari Jakarta ya. Jadi saya pengen tanya ke Pak Hasnul. Tadi kalau lihat dari ceritanya Bapak termasuk orang yang kurang bergaul, banyak kekurangan ya. Tapi di satu sisi Bapak termasuk orang pinter Pak. Artinya juara kelas itu menurut saya tidak gampang sih. Apalagi berturut-turut. Nah pertanyaan saya, kalau yang lain-lain mungkin bisa Pak dilatih, artinya yang tidak gampang bergaul, kemudian belajar dari orang lain, terus belajar terus ya, sehingga ya akhirnya Bapak bisa maju. Cuman kalau bodoh gimana Pak? Artinya bukan pinter ya, maksudnya kurang pinter lah Pak mungkin ya. Jadi yang juara juga belum pernah, mungkin rankingnya juga kalau 40 ya satu kelas 40 langganan di 38, 39 dan mungkin kadang bisa ya naik kelasnya juga karena beruntung. Nah tapi dia mau belajar Pak. Nah menurut saya pertanyaan saya, orang-orang yang seperti itu yang tidak beruntung seperti Bapak yang pinter, itu gimana Pak ya untuk jadi orang pinter Pak? Karena itu saya berpikir bahwa orang pinter itu rezeki Pak dari Tuhan. Jadi memang dari lahir memang dikasih otaknya pinter. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak pinter Pak. Nah itu gimana ya Pak? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Bapak semuanya. Pinter nggak pinter menurut saya relatif. Pernah dengar nggak cerita dari Harvard? Orang lulusan MBA yang top, yang juara-juara terus, mereka jadi apa? Jadi dosen mereka. Top 10%, 20% jadi dosen. Yang di tengah-tengah, itu jadi CEO. Jadi direktur utama, jadi CEO, seperti bapak-bapak semuanya nih. Yang paling bawah, yang jarang-jarang masuk kelas, yang nilainya jelek, yang kelihatan nggak bisa itu jadi owner. Itu research Pak. Jadi owner. Kenapa jadi owner? Karena mereka nggak pinter, merasa ya udah gue nggak bisa jalan, terus dia hire yang orang kawan-kawannya itu kan, lu bantuin gue sini. Tapi orang tadi itu kenapa dia nggak pinter? Kadang-kadang IQ-nya tinggi, tapi dia nggak pakai. Kenapa? Merasa menganggap enteng. Jadi dia nggak terlalu penting lah, ngitung-ngitung, porter yang strategi nggak penting lah, suruh orang aja. Tapi dia punya visi, feeling bisnis yang kuat. Nah gitu Pak. Jadi menurut saya Allah tuh sangat adil. Jago di kelas, berarti paham, nggak terlalu paham pasar. Ya, jago di kelas tuh ya cocok untuk jago ngajarin orang lain lagi. Itu research loh Pak, di Harvard tuh yang lakukan research itu. Bapak pernah dengar kan, Bapak baca kan ya? Emang begitu researchnya. Jadi jangan khawatir Pak, kalau memang nomor 38 di kelas, Bapak cocok jadi owner. Tinggal nyari orang-orang yang jago-jago untuk membantu. Dengan catatan,
Makanya saya bilang tadi itu kena kelihatan bahwa beliaunya mau belajar kan ya, mau memahami pasar tadi itu. Berarti beliau di sini mau dan belum mampu kalau di sini. Tinggal konsultatif aja. Apa itu? Cari ide orang lain kan. Nah, karena orang itu feelingnya kuat biasanya orang-orang begitu. Mungkin logika nggak ini karena orang yang di kelas tuh kelihatannya tidak pintar, itu mungkin menggunakan otak kanan. Otak kanan kreatif, nangkap sedikit, oke, blok, langsung mikiran, oh kalau gitu bisnisnya bisa laku. Sehingga orang-orang yang jago bisnis itu kadang-kadang nggak terlalu banyak ngitung-ngitung, nggak penting, udah kamu yang ngitung, gitu. Tapi saya yakin nih, laku. Coba ini. Oh nggak laku ya udah cari yang lain lagi. Itu kelebihannya. Sehingga memang benar-benar orang-orang yang relatif kelihatannya tidak pintar tuh sebenarnya punya kemampuan yang lebih di sisi pemahaman pasar. Instingnya lebih kuat. Hitung-hitung nggak perlu kuat gitu. Nah kalau saya ngitung-hitung jago, tapi begitu insting nggak jago. Buktinya apa? Saya 33 tahun kerja Pak. Punya bisnis 3 semuanya bangkrut, 3-tiganya. Yang bisnis sendiri. Saya pernah bikin cabai, nanam cabai. Wah lagi top-topnya. Waktu menanam kita harga cabai 6.000. Perkiraan kita 20.000. Ya, sedangkannya 12.000. Modal 22.400. Tanam bagus sekali karena kita pilih orang yang bagus. Banyak kita berlima. Hasilnya bagus sekali yang pakai plastik itu. Kayak plastik gitu ya. Ditutup. Jadi bagus sekali ininya. Lagi setengah jalan datang orang hero, bilang, "Oke, kami beli 6.400 cabenya per kilo." Wah, enak aja 6.000. Kita targetnya 20.000 kok. Minimum 12.000. Kita nggak mau. Ya udah. Begitu selesai, begitu panen, harga cabai 6.000, naik sebentar, habis itu begitu kita panen 1.200. Feeling kita nggak kuat. Ngitung-ngitung jago Pak. Ya kita hitung kan, modal 2.400 dibeli 6.000, untung cuma 4.000. Untung 4.000 nya nggak mau Pak. Kenapa ngitungnya? Nanti 20.000 nih gitu, atau minimum 12.000. Kenyataannya, nah feeling kita nggak kuat. Orang yang punya feeling udah 65, ambillah 4.400 kan, dapat uang banyak, bangkrut kita. Teman saya nggak sampai, teman saya 1 Mercy habis, kayak gitu. Yang kedua, bikin restoran. Ya, jadi kembali Bapak, hitung-hitung jago tapi feeling kurang jago, inilah jadinya. Ya, makanya saya jadi pekerja doang, nggak bisa jadi business owner. Ya. Bikin warung di Ben Hill, pernah namanya 75. Kau pernah lihat ke Ben Hill? Semuanya 7.500. Ya, nasi pakai telur 5.000. Nasi pakainya 7.500, nggak lebih dari itu. Itu hitungan kita. Nah, kita jago hitung kan. Kalau orang sempat seharinya 1.000, kita untung besar tuh. Wah benar tuh, cepat sekali karena murah kan. Tot naik terus dari 100, 200, di 600 nggak naik udah Pak. Akhirnya kita rugi, bangkrut, habis lagi tuh uang. Terakhir bikin ini perusahaan research, habis juga uang. 3 kali saya coba bisnis, saya nggak sanggup. Kenapa? Mungkin karena tadi pintar di kelas tadi Pak, cocoknya jadi dosen kali. Gitu. Jadi kembali Bapak semuanya, jangan sesalkan gift. Bapak-bapak nggak bisa ngitung, berarti otak kirinya nggak terlalu dipakai, nggak terlalu ini, tapi otak kanan jago. Otak kanan apa? Visionary. Visinya Bapak jago tuh. Ya, ini kan kiri kanan begini nih. Nah, ini otak kanan, ini otak kiri nih. Ya, sebagian nggak percaya otak kiri otak kanan, tapi konsepnya kira-kira gitu. Ini orang yang bisa ngeliat ke depan. Ya, visi, strategi, gimana orang itu bisa dibikin sama dia, orang motivasi, otak kanan. Ini otak kiri nih hitung, planning, budgeting, organizing, control. Nah, kalau Bapak ternyata di kelas nih hitung-hitung nih Pak, nggak terlalu kuat, mungkin di kanannya jago. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak, jangan khawatir, Allah memberikan yang terbaik. Nah, mungkin Bapak yang kanan. Atau temannya, bukan Bapak ya, Bapak kan gitu. Temannya tadi itu. Siapapun lah gitu, mungkin ada sesuatu yang nggak lihat. Maka lihat 6 tadi ya, di mana yang kuat, di mana yang kurang. Simpel aja, di mana yang kurang kita cari orang lain kan, yang planning. Nah, kalau mau jujur, siapa yang sanggup 6-6-nya ini? Susah ya. Saya pribadi, yang ini tadinya nggak kuat nih, yang kanan nih. Tapi pelan-pelan bisa naik sedikit-sedikit situ. Planning, budgeting saya nggak kuat, organisasi nggak kuat. 2 ini saya nggak bisa. Ini orang lain nih, direktur keuangan saya jago di sini nih. Client people yes, control yes. Saya bisa 1, 2, 3 sama 3 di sini. Yang ini enggak, 2 ini. Yang orang ini saya cari orang lain. Nah, kembali ke Bapak tadi, mana kita kurang, suruh orang lain aja. Nah, sehingga Bapak jadi owner, yang tengah-tengah jadi profesional,
Yang jago-jago benar jangan jadikan profesional. Ideal dunia ini. Dunia kan gak ada ideal kan? Jadi dosen aja. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Oh ya, silakan. Good timing menjelang makan siang. Oh, nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Prastianto dari Makassar. Saya bergerak dalam bidang bisnis otomotif Pak, tepatnya body repair, rekanan dari asuransi, corporate, beberapa corporate dan beberapa dealer di Makassar. Kalau saya boleh cerita, bisnis ini saya temukan accident Pak. Basic saya sebetulnya pertanian agronomi. Saya berkarir dari lulus kuliah dulu di bidang marketing Pak. Tepatnya saya di Auto 2000 Astra sebagai marketing, umur 29 saya resign. Dan dengan modal the power of kepepet Pak, saya membuka waktu itu meng-create bisnis jual beli mobil, showroom, bengkel general repair sama variasi mobil. Dan di umur 33 tahun bangkrut Pak. Tahun 2003 saya hijrah ke Makassar, back to basic, dari Surabaya Pak. Saya dari Surabaya asli. Back to basic, saya memulai dari bawah kembali. Oleh Allah saya ditunjukkan dan diarahkan ke bisnis after sales. Padahal saya orang sales. Saya dituntut untuk pada saat itu, karena yang saya temukan bisnis after sales, mau nggak mau saya harus belajar lagi Pak. Ya lebay aja Pak, ilmunya lebay, learning by doing Pak. Jadi sambil ilmunya mungut di jalan, karena memang saya nggak ada basic teknik Pak. Saya orang sales murni. Di 2006 secara nggak langsung, awalnya saya mau menuju ke bisnis sales lagi, jual beli lagi, tapi kok diarahkannya ke after sales bengkel Pak. Bengkel itu sebetulnya untuk penunjang bisnis jual beli saya. Saya perbaikin kendaraan yang sudah saya beli kendaraan yang sudah hancur, saya perbaikin. Lah, untuk menekan biaya perbaikan produksinya, saya bikin bengkel-bengkel kecil-kecilan, bengkel pribadi. Tapi akhirnya malah bengkelnya yang berkembang Pak. Saya agak terkejut juga dan agak syok, karena nggak punya ininya Pak, nggak punya ilmunya. Saya orang sales murni. Nah, dari yang saya tekuni saat ini, alhamdulillah sekarang sudah ada bengkel commercial car, passenger car, termasuk heavy equipment, bus, karoseri. Jadi alhamdulillah sudah berkembangnya ke arah situ. Cuman saya menemui kendala yang sampai saat ini saya agak bingung mencari solusinya dalam hal SDM Pak. SDM. Lantas kalau manajemen, kebetulan saya orang sales Pak, murni orang sales. Saya resign dari perusahaan di company umur 29, sehingga pengetahuan tentang manajerial dan manajemen saya agak rendah Pak, agak lemah. Alhamdulillah saya tahun 2011, karena saya orangnya suka gaul Pak, tapi nggak suka menggauli Pak ya. Jadi pada saat saya 2011 saya banyak kumpul sama teman-teman yang milenials lah.
Akhirnya saya buat sistem sendiri Pak. Saya punya 2 programmer sekarang. Saya buatkan sistem, saya buatkan alurnya bisnis. Saya udah ketemu alur bisnis, saya buatkan sistemnya. Nah kendalanya di SDM saya nggak ketemu karena gini, di bisnis body repair itu tidak bisa dalam hal rekrutmen karyawannya dibuat parameter Pak. Dia lebih menitik beratkan kepada seni pengalaman dari pelaku calon karyawan kita. Jadi saya bingung kadang-kadang nggak lulus, mohon maaf, nggak lulus SD, nggak lulus SMP, tapi dia bisa ngelas, bisa dempul gitu. Nah, sedangkan saya nggak bisa apa-apa Pak, gitu. Saya hanya untuk meng-create aja. Nah, dari situ saya akhirnya ketemu, wah ini bagaimana kalau karakter ya kadang-kadang kebobolan juga Pak. Lantas karena saya posisinya di luar Jawa, untuk mencari SDM di sana juga nggak mudah Pak. Otomatis import dari Jawa, kosnya tinggi Pak. Sedangkan asuransi kadang-kadang menetapkan price listnya juga sama, price list nasional. Nah ini kadang-kadang juga posisi tawar kita karena Makassar sekarang bukan yang seperti Indonesia Timur lainnya. Makassar sekarang sudah hampir sama dengan Jawa Pak. Jadi kalau lu nggak mau ya gua pakai yang lain gitu, pakai bengkel lain. Jadi agak posisi tawar gitu. Apalagi sekarang dealer sudah 100% Pak menetapkan kalau ada klaim wajib masuk ke saya lagi. Itu dealer semua, hampir semua. Ya, nah, kira-kira lantas pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya yang bagaimana menetapkan SDM yang paling tepat Pak ya, skema paling tepat untuk menetapkan kita menggunakan sistem, tapi yang kita hadapin SDM yang seperti yang saya ceritakan tadi. Baik Pak. Ya. Lantas menentukan target Pak. Target kita tentukan, tapi ya kembali lagi orang-orang yang kita hadapi seperti itu akhirnya ya keluar masuk jadinya Pak kalau misalkan kita terlalu ketat gitu Pak. Oke. Ya, Baik, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tepuk tangan dulu buat beliau Pak. Inilah tipikal entrepreneurs ya Pak ya. Kadang-kadang kita niatnya kemana, coba gagal, gagal, ketemu yang kita nggak harapkan, ternyata ketemu. Nah gitu. Emang tipikal bisnis kayak gitu. Kalau saya teruskan barangkali dari cabai, restoran, research company, ada lagi mungkin ketemu juga sih Pak. Tapi saya udah capek, udah patah semangat. Nah, entrepreneurs biasanya nggak pernah patah semangat. Coba, akhirnya ketemu di mana yang dapat. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, gimana caranya? Memang banyak perusahaan begini Pak, terima karyawan, cari yang terbaik. Ya, saya ingat benar waktu di Indosat dulu, kita cari yang terbaik. Karyawan yang terbaik seperti apa karyawannya? Lulusan universitas terbaik kan ya, IPK tertinggi, gajinya tinggi, orangnya hebat, kalau bikin prestasi jago. Begitu bekerja, belum tentu cocok dengan bidangnya. Gitu. Saya pernah dulu di Indosat dulu, kita cari salesman. Dapat salesman 20 orang, disuruh ke pasar 2 hari, habis itu mereka bilang, Pak nggak sanggup ke pasar, kami kerja kuliah pintar-pintar hebat-hebat, tidak untuk ke pasar, tugas kami adalah cari strategi. Nah, dia mau duduk di meja, akhirnya kita cari, pokoknya salesman adalah orang yang sanggup menjualan ya, akhirnya diubah strateginya ya. Saya minta udahlah 20 orang nih kita teruskan aja tugas yang lain, tapi untuk sales saya cari yang lain. Kita bikin iklan, perusahaan telekomunikasi Indonesia mencari salesman, 30 salesman yang jago sales, kita bilang gitu. Begitu datang, tanya, kamu mau jadi apa ngelamar di sini? Salesman. Salesman artinya apa? Penjualan. Oke, apa yang kamu jual? Kamu jual ke saya dalam waktu 10 menit, saya beli, kamu terima kok enggak? Gitu aturannya. Jadi enggak dites IQ-nya berapa, enggak dicek itu, hanya salesnya aja. 150 orang Pak, ketemu 30 orang jago bener salesnya, jago sekali. Ya, dalam 10 menit dia bisa jualan apapun saudara kita. Kalau kita salah-salah, gedung kita dijual sama dia tuh. Saking jagonya. Emang benar Pak, jago sekali. Udah selesai kan diterima. Orang SDM komplain ke saya, Pak, kuliahnya nggak jelas orang-orang itu Pak.
kuliah universitasnya nggak jelas, nilainya nggak tentu, ya, orangnya kelihatannya nggak meyakinkan. Saya bilang saya nggak butuh kuliahnya, saya nggak beli itu. Ini lagi apa? Aptitude test, psikotes. Saya nggak perlu itu, yang penting dia salesnya jago. Akhirnya kita hire mereka. Dalam waktu 2 tahun Pak, market share kita naik. Tadinya turun-turun terus, kita bisa pertahankan. Ada slide-nya sini, tapi nggak jelas, nggak ada waktu. Akhirnya kita dengan orang yang 30 itu, market share naik, kita sales kita naik. Itu ya, jadi lebih tepat lah itu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak. Bapak nyarinya seperti apa? Saran saya satu aja, cari orang yang tepat untuk kerjaan itu. Ya, Ibu semuanya, Amerika ada AT&T namanya. Dia bikin call center. Call center awalnya seperti itu juga, dicari orang terbaik. Kacau balau. Orangnya kerja hilang, habis itu keluar, dia hilang keluar. Akhirnya bilang, di mana? Dia research. Ketemulah, carilah bikin call center di dekat perumahan kumuh. Carilah ibu-ibu yang punya anak satu nggak punya suami, udah cerai atau apa gitu. Itu yang terbaik karena kenapa dia merasa this is the best job for me, dan dia berpuyang untuk itu, performance terbaik di seluruh Amerika. Nah gitu. Kembali ke pertanyaan Bapak, cari orang seperti itu Pak. Bapak bilang tadi kan, dia di kelasnya nggak lulus SD SMP. Kita nggak perlu, kita bukan cari orang yang artnya yang tinggi sekali itu, yang jago di situ. Cari orang seperti itu Pak. Yang pertama. Yang kedua, gimana supaya mereka bertahan dengan kita? Nah, di Excel dulu kita cari lihat karyawan kita itu kalau udah setahun, tahun pertama kasih gaji segini, tahun kedua gaji segini, tahun ketiga segini. Nah, setelah tahun keempat, yang sisa orang-orang yang nggak perform aja, yang pintar-pintar keluar semuanya. Tahun pertama yang jago-jago hilang, tahun kedua hilang. Kenapa? Ternyata tidak lagi cocok kalau kita naikkan gaji berdasarkan lama dia kerja. Lama dia kerja iya. Akhirnya kita pikir, oke, kalau gitu kita ubah sistemnya. Si A dengan kapasitas gini, kemampuan gini, kasih bintang 1. Kalau udah lebih nih, kemampuannya ini bintang 2, ini bintang 3. Kalau bintang 1 gajinya 1 juta, bintang 2 1,5, bintang 3 gajinya 2 juta. Ya. Nah, lebih dari itu bintang 4 bisa gajinya 3 juta atau 4 juta, tapi jago sekali di situ. Nah, kita bikin seperti itu, ternyata apa yang kejadian? Anak-anak yang baru-baru langsung bisa jadi bintang 2, bintang 3 Pak. Jangan lama-lama bintang 1 terus. Malah ada yang nggak bisa pakai bintang juga. Nah, akhirnya apa boleh buat? Kita bilang, mulai hari ini kita nggak lihat berapa lama kamu kerja. Ya naik sih, tiap tahun naik sih, tapi nggak signifikan. Tapi kalau kamu keahliannya udah A, gajinya segini, B gajinya segini. Dengan cara begitu orang merasa dihargai. Ya, dia jago, dihargai, jadi dia nggak keluar. Dengan cara begitu orang-orang yang nggak perform keluar dari Excel. Yang jago-jago tetap di kita. Jadi makin lama makin jago. Mungkin Bapak bisa coba gitu, bikin rulesnya, keahlian ini bintangnya atau apalah, level 1 gaji sekian. Nanti kalau naik segini, bintang 2, bintang 3, sehingga orang berusaha menjadi jago. Akhirnya kualitasnya bagus kan Pak, kualitas bagus, produknya bagus, dan dia bekerja cepat, produktivitas mungkin lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa-biasa kita taruh situ. Nah gitu, itu saran pertama untuk cara nyarinya. Cuma gaji gimana caranya, itu agak berat memang. Kalau bisa dicari, yang saya lakukan di Excel dulu, kalau orang kita ambil orang yang udah jago, semuanya biayanya gede sekali Pak. Nah, di Excel yang kita lakukan begini, mungkin bisa dicoba tuh. Kita bilang, saya terima mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, silahkan bantu kami di sini selama setahun dengan gaji sama dengan karyawan baru, non bintang, ya. Nah, gaji sama, tapi tidak wajib kerja di sini. Tapi kalian punya dapat yang namanya sertifikat pengalaman kerja, gitu Pak. Soalnya kalau kita belum pengalaman kerja, susah cari kerja kan. Tapi untuk bisa kerja harus pengalaman kerja dulu. Kita bantu. Orang-orang datang tuh banyak. Wah iya, kerja di situ. Nah hebatnya 2 tahun 3 tahun nggak kerja, nama di mana-mana nggak terima. Begitu diterima di Excel, 3 bulan diterima orang lain, dibajak orang lain. Gitu. Jadi gitu namanya kita apprentice. Gaji sama dengan yang lain. Nah mungkin Bapak bisa coba itu, anak-anak STM atau apa gitu. Silahkan kalian dapat pengalaman kerja di sini. Begitu Bapak lihat bagus, nah didik jadi bintang. Kalau nggak bintang gitu. Mungkin bisa ketemu anak-anak yang pintar dan mau kerja dengan Bapak nanti. Jadi anak-anak baru. Tapi dengan catatan Bapak udah punya bintang 3 dulu, 1 atau 2 aja untuk mendidik mereka. Gitu. Jadi kembali bikin sistem bintang. Jadi pay for performance atau keahlian. Nah, jangan lengkapi semua.
cari 1 atau 2 yang jago dan suruh dia ngajar. Ambil anak-anak muda yang mungkin nyari pengalaman kayak nyari apa, kita didik. Nah setelah didik, begitu didik jangan lupa, jangan begitu udah jago dia, kamu baru setahun nggak digaji tinggi, enggak. Kalau memang jago, naikin bintangnya, naikin gajinya, sehingga dia merasa utang budi sama bapak. Gitu. Bapak semuanya, sebentar ke bapak. Saya dulu di Excel pernah bikin yang namanya dealer-dealer itu, toko-toko kita suruh jadi besar, naik. Setelah 3 tahun, 4 tahun mereka jadi besar pak. Itu ya seumur nggak akan pernah tinggalkan Excel. Kenapa? Saya hidup besar dari Excel. Nah sama dengan karyawan tadi, kalau bapak ketemu anak-anaknya itu yang tadinya ingusan gitu dididik, terus pelan-pelan jadi naik, mudah-mudahan dia nanti calon pengganti bapak tuh. Ya karena gitu udah jago, dan dia merasa this is my life, saya besar di perusahaan ini, loyalty bisa dapat gitu. Mungkin bisa coba 2 itu pak. Terima kasih. Terakhir barangkali kita tutup. Kita tutup jam berapa? Ya, selamat siang. Nama saya Cornelius dari Tegal, dari PT JKN Mitra Global yang bergerak di bidang spare part kapal dan import juga trading dan juga ada properti. Nah, saya masuk di bisnis ini memang ada salah satu kendala bahwa saya ini lemah di dalam manajemen karena dari background saya selama saya hidup sampai hari ini baru 1 tahun saja kerja, selama hidup 1 tahun kerja sama orang dan itu pun 3 kali di PHK. Jadi nggak tahu yang namanya manajemen itu yang baik seperti apa. Dan masuk di dunia bisnis pun itu juga dengan mengikuti seminar-seminar, dan salah satunya itu adalah ada seminar import, lalu kemudian ada seminar dari Cipto Junaidi dari properti, dan semuanya itu saya lakukan, semuanya berhasil, artinya bisa berjalan. Hanya itu saya kerjakan sendiri, dan kalau sampai hari ini karyawan saya cuma 4 orang. Nah, saya mengalami kesulitan untuk pendelegasian kepada mereka. Ketika saya sudah mendelegasikan, tetap saja ini customer ini langsung larinya ke saya. Jadi saya sendiri agak sibuk gitu Pak. Ya, sementara bisnis yang kita pegang ini ada 3. Jadi yang satu ke sini larinya, yang satu tetap ke saya. Nah ini gimana Pak pendelegasian sementara saya sendiri itu lemah di dalam manajemen yang ada. Itu saja Pak, makasih. Ini tipikal Pak. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ini namanya humble ya. Import ekspor kapal ya, alat kapal ya. Tapi merasa belum punya apa-apa, kalau bapak belum punya manajemen nggak akan sukses seperti sekarang Pak. Ya. Mungkin peningkatannya aja barangkali ya. Nah kalau mau meningkat sedikit dari 4 orang tadi itu mungkin memang masalah utama dalam bisnis ini ya, bisnis pribadi gitulah itu tadi. Kalau customernya itu ngelinknya dengan bapak, dia nggak pernah mau yang lain, itu betul itu. Saya punya teman, anak buahnya ada barangkali 30 orang. Tapi tetap aja ngomong-ngomongin, dia terus dipanggil. Seumuran saya, sampai sekarang tuh kelihatan lelah sekali. Ya umurnya sama masih 63, wajahnya kelihatan kayak 70 Pak. Lelah. Kenapa? Dia bilang saya kayak naik macan katanya. Bisnisnya itu kayak macan. Artinya apa? Selama kita di atasnya aman. Begitu kita turun kita dimakan sama macannya kata gitu. Nggak bisa turun-turun katanya Pak. Itu katanya. Kenapa begitu? Karena customer relation itu tergantung dari pimpinan memang. Karena dari dulu Bapak yang paling depan kan ya, orang nggak bisa turun ke bawahnya. Nah terus dia coba apa yang bisa dilakukan, akhirnya apa yang dilakukan sama dia, tetap yang itu tetap dia urusi, yang ke belakangnya dia pelan-pelan lepaskan anak buahnya. Misal bapak datang ke customers, dia order, nah setelah order biasanya kan bapak akan lakukan juga ordernya, bapak urus, bapak yang kontak kemana, keluar negeri kemana, semua di bapak kan ya, anak buah nyatat aja. Nah mulai yang keluar negeri, yang tidak harus personal relationship, itu yang dia kurangi sama dia. Pelan-pelan anak buahnya dididik segitu. Nah jadi gitu. Jadi pelan-pelan dia dipetakan apa saja kerjaannya. Jadi kembali yang ini nih Pak, prosedur ya, prosedurnya apa saja dibuat, proses ya, dengan pelanggan seperti apa,
Saya dapat dengan pelanggan, maka dibikin order seperti ini, order keluar negeri, datang, nanti ke custom ambil, datang dikirim ke sana tuh. Dia tuh dibuat siapa melakukan apa, gitu, bisnis proses. Jadi input, proses, output, pelanggan, 4 itu ke kanannya, ke bawah dirut, marketing, sales, apa gitu misalnya ya. Nanti lihat order dari pelanggan dirut. Terus begitu dapat order itu pencatatan dirut, order keluar negeri dirut, mana dirut? Berarti Bapak kerja sendiri itu, kan? Nah tinggal lihat nanti dari ini siapa, ada anak ini, oke mungkin saya coba lepas ke dia nih, coba kita gali, kasih panah, oke yang order ini, order keluar negeri mungkin coba ke dia, anak ini, bikin plan dulu di kertas dulu aja, kasih kartu merah. Yang ini tadinya saya lakukan sendiri, saya coba si A, si B. Ini coba si C, coba dulu, coba seminggu. Coba kamu order situ. Temenin Pak, jangan lepas, karena dia masih pada level ini. Awal-awal dia pasti pada level ini Pak. Mana ya tadi ya? Oh depan. Ini nih. Mungkin belum mampu, Bapak lengkapi detail dengan dia, detail satu persatu. Nah mulai dia pelan-pelan udah jago, mulai lepas dikit-dikit. Tapi yang mana yang boleh? Ke pelanggan jangan. Nah, oke order dapat, keluar negeri dapat, ngurus ke pelabuhan, suruh si B, import kan, import suruh si B. Nah setelah itu ngirim produk si C, pelan-pelan Bapak turunkan dari Bapak ke orang lain itu, bikin proses yang baru. Didik mereka seminggu, 2 minggu si A, minggu berikutnya itu 3 bulan insya Allah Bapak lebihnya kerjanya berkurang. Nah tapi jangan lepas yang harus Bapak lakukan, Bapak yang tahu itu kan. Saran saya begitu. Jadi simpel aja, Bapak semuanya. Terima kasih. Input, proses, output, pelanggan. Ke bawah, orang paling tinggi, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai Bapak 4, karyanya 4 ya, 4. Nah, tulis aja dulu, jangan malu-malu. Ternyata semua plak. Bapak kerjaan 7 dari 10 Bapak lakukan sendiri, nggak apa-apa, biar aja dulu. Nah, nanti pelan-pelan. Kasih panah ini turun ke sana, cobain, coba. Seminggu atau 2 minggu, berapa minggu coba situ. Kalau berhasil, kalau enggak kasih orang lain, kalau enggak ya apa boleh buat lakukan lagi. Pelan-pelan akan ketemu. Kalau ternyata nggak bisa juga, mungkin Bapak perlu tambah 1 orang. Mungkin, kalau memungkinkan. Kalau enggak, mungkin orang itu bisa. Saran saya. Bapak semuanya, sebelum lanjut, karena udah jam 12 lebih sedikit, kita sambung nanti siang, karena saya masih teruskan. 12:08, takutnya kita telat. Jadi saya utang sama Bapak ya. Bapak baju merah belakang depan sama baju merah belakang. Kita sambung nanti setelah makan siang. 12:08 sekarang kita balik jam berapa? 1:10 ya. Jam 13:10 kita balik. Mudah-mudahan on time kita mulai di sini supaya tepat waktu. Kita akan ceritakan sedikit mengenai gimana semua modal tadi itu dipakai di perusahaan. Ya, gimana strategi, gimana bikin visi, gimana kreativitas, marketing yang gitu-gitu. Sehingga ujung-ujungnya kita tahu bahwa ini modalnya, ini eksekusinya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang bisa dibawa pulang. Demikian, ketemu lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hasnul Suhaimi.